Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betika Enggraini, NPM A1D019032, kelas 5B, Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Bengkulu. Kali ini saya sedang mengampu mata kuliah telaah kurikulum yang akan membahas tentang sistem koordinasi, saraf, hormon, dan indera, kelas 11 IPA. Adapun kompetisi dasar dari sistem koordinasi ini yaitu 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. 4.10 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Adapun kompetensi intinya yaitu 3.10.1 mengidentifikasi dan menggambarkan struktur sel saraf secara mikroskop. 3.10.2 menunjukkan adanya fungsi saraf pada tubuh. 3.10.3 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Baiklah, kita masuk ke materi sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini suatu sistem pengatur atau pengendali pada manusia sehingga kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia berjalan serasi dan harmonis dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sistem koordinasi pada manusia ini terdiri dari sistem saraf, hormon atau endokrin, dan indera. Sistem saraf ini ada 3 komponen, yaitu yang pertama reseptor, adalah alat penerima rangsangan atau alat indera. Yang kedua, pengantar rangsang atau impuls, meneruskan rangsangan ke sel saraf. Yang ketiga, efektor, menyampaikan respon terhadap adanya rangsangan, otot, dan kelenjar. Teman-teman bisa melihat gambar sel saraf di PPT. Fungsi bagian sel saraf. Dendrit berfungsi menangkap impuls dan meneruskan ke badan sel saraf. Yang selanjutnya, badan sel berfungsi menangkap impuls dari dendrit dan meneruskan ke neurit. Yang selanjutnya, neurit atau akson berfungsi meneruskan impuls dari badan ke sel saraf lain atau saraf pusat. Selanjutnya, macam-macam sel saraf. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf sensori ini membawa rangsang dari indera ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, membawa rangsang dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot atau kelenjar tubuh. Yang ketiga, sel saraf konektor, meneruskan rangsang dari sensori ke motorik. Sistem saraf sadar. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak. Yang pertama, otak dilindungi 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Yang kedua, antara arachnoid dan piameter terdapat cairan cerebrospinal. Yang ketiga, otak terbagi menjadi besar, kecil, tengah, dan sumsum lanjutan. Teman-teman bisa melihat gambar otak manusia di layar. Gambar tersebut terdiri dari otak besar atau pengatur kerja otot, kecerdasan, penglihatan, pendengaran. Yang selanjutnya otak kecil. Fungsinya itu mengatur keseimbangan otot dan tubuh. Yang selanjutnya otak tengah. Fungsinya pusat refleks mata. Yang selanjutnya sumsum lanjutan. Fungsinya itu mengatur denyut jantung, tekanan darah, mengatur pernapasan. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan gerak refleks. Gerakan refleks adalah gerakan tanpa disadari, tidak diolah otak, serta terjadi secara otomatis dan cepat.
Gerakan terbagi menjadi dua, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa ini urutan pergerakannya yaitu yang pertama rangsangan, kedua saraf sensorik, yang ketiga otak, yang keempat saraf motorik, kemudian terjadi gerakan. Kalau gerak refleks, urutan pergerakannya yaitu rangsangan, kemudian saraf sensorik, kemudian STB, kemudian saraf motorik, dan terjadilah pergerakan. Saraf tidak sadar atau otonom. Saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Yang simpatik yang pertama mempercepat denyut jantung, yang kedua meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan sekresi adrenalin, yang keempat melebarkan pupil, yang kelima membesar bronkus, yang keenam menurunkan sekresi ludah, yang ketujuh menghambat sekresi empedu, dan 8 menghambat pembentukan urin. Sedangkan parasimpatik yang pertama yaitu memperlambat denyut jantung, yang kedua menurunkan tekanan darah, yang ketiga menurunkan sekresi adrenalin, yang keempat mengecilkan pupil, yang kelima memperkecil bronkus, yang keenam meningkatkan sekresi ludah, ketujuh memacu sekresi empedu, 8 merangsang pembentukan urin. Kerja kedua saraf ini berlawanan atau antagonis, sehingga membentuk sistem pengaturan yang baik guna menunjang keseimbangan dalam tubuh. Penyakit-penyakit pada fungsi sistem koordinasi. Yang pertama, ataksia. Ataksia adalah penyakit degeneratif yang mempengaruhi fungsi sistem koordinasi otak, batang otak, atau saraf tulang belakang. Ataksia menyebabkan gerakan penderitanya menjadi tersentak dan terombang-ambing. Bahkan penderita ataksia jadi sering terjatuh ketika berjalan karena gaya berjalannya yang tidak stabil. Yang kedua, penyakit Parkinson. Penyakit ini juga merupakan sejenis penyakit degeneratif yang umum terjadi pada lansia. Penderita penyakit Parkinson mengalami gangguan fungsi sistem koordinasi di otak. Hal ini menyebabkan gangguan pergerakan yang khas seperti tremor, gerakan tubuh melambat dan kaku, serta kesulitan mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang ketiga yaitu dispraksia. Dispraksia adalah gangguan ketika pesan yang dikirim dari otak ke otak terganggu. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah dengan gerakan dan fungsi sistem koordinasi. Biasanya penyakit atau gangguan ini terjadi sejak usia anak-anak. Akan tetapi orang dewasa juga bisa terkena penyakit ini jika mengalami penyakit atau cedera. Selanjutnya itu developmental coordination disorder. Gangguan koordinasi perkembangan ini diperkirakan mempengaruhi sekitar 5-6% anak. Gangguan atau penyakit ini ditandai dengan kesulitan dalam mempelajari keterampilan motorik halus dan kasar dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.